Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Nurrohwinta Juwarno. Saya dosen jurusan farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kimia klinik. Mata kuliah kimia klinik disajikan di semester 3 dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah kimia klinik ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pertama adalah mampu mengintegrasikan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kefarmasian, khususnya pada kimia klinik. CPMK kedua adalah mampu memahami konsep interpretasi data klinik dan mengaplikasikan ilmu biomedik. CPMK ketiga adalah mampu mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks interpretasi data klinik. Dan terakhir, mampu menganalisis, melaksanakan riset, dan menyelesaikan problem interpretasi data klinik. Deskripsi mata kuliah kimia klinik adalah ilmu pengukuran zat aktif dalam cairan tubuh secara biologis, dan di bidang kefarmasian, kimia klinis sangat dibutuhkan pada menilai kesesuaian terapi, monitoring efek terapi obat, serta kepatuhan pasien. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah kimia klinik adalah kuliah, tutorial, penugasan mandiri, penugasan kelompok dalam bentuk diskusi kasus, serta problem based learning. Sehingga indikator penilaian pada mata kuliah kimia klinik terdiri atas kuis dan partisipasi 5%, diskusi kelompok sebesar 10%, penugasan kognitif sebesar 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Dan yang memegang komponen besar adalah problem based learning sebesar 50%. Mata kuliah kimia klinik sangat adaptif atau sangat sesuai jika diimplementasikan dalam bentuk problem based learning, sehingga menilai keberhasilan pembelajaran sangat penting pada pembahasan kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas B 2022 ya? Mata kuliah kimia klinik, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Berdasarkan RPS, pertemuan keempat itu adalah terkait materi analisis gas darah. Kalau kemarin materinya tentang apa? Masih ingat? Elektrolit darah, betul ya. Sebelum kita masuk di materi hari ini, saya persilahkan adik-adik untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya mau mengecek kehadiran ya. Kehadirannya hari ini Irmayanti. Oke, Fajriyah. Oke, Karmila. Siti Zahra Otolua mana? Oh, sakit hari ini ya. Ini habisnya. Nurfadilah. Ulfa. Oke, Ulfa. Makfira. Ya, Siti Naisila Ismail. Alia Lamalani. Oke, Alia datang. Fiantika. Oke, Muhammad Syafri Putra Syaus, Adinda Nur Makfira, dan Raihan An-Nasiro. Oke, adik-adik, sebelum masuk ke materi analisis gas darah, saya akan mencoba merefresh kembali deh terkait materi elektrolit darah ya. Materi elektrolit darah. Kira-kira kemarin apa yang kita pelajari dari pembelajaran elektrolit darah? Silahkan. Kemarin dalam tubuh baik yang positif maupun negatif. Oke, yang positif tuh kira-kira apa aja?
natrium dan kalium. Kemudian yang negatif? Iya, betul ya, ada kalsium, klorid. Yang negatif apa? Klorida. Ya, jadi di dalam elektrolit darah itu ada yang bermuatan positif seperti natrium, kalium ya. Kemudian yang bermuatan negatif seperti klorida dan fosfor. Ya, betul ya. Oke. Kita akan lanjut ke materi hari ini, gas darah. Tapi sebelumnya Ibu melihat masih ini nih, lesu-lesu ya. Mungkin karena siang ya. Jadi kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri, silakan berdiri. Oke. Oke, gamesnya adalah kalau saya bilang gajah, Anda menjawabnya besar. Kalau ular, panjang. Kalau semut, kecil. Oke, sudah siap? Siap. Gajah. Besar. Oke, ular. Panjang. Semut. Kecil. Oke, fokus semua ya. Kita akan masuk ke materi analisis gas darah ya. Ini materinya. Kira-kira dari gambar ini, adik-adik melihat ini tentang apa? Gambar seperti ini di saat kapan sih ya? Iya betul, di saat COVID-19 di mana semua petugas kesehatan wajib menggunakan face shield dan di balik ini ada istilah yang sering kita dengar di saat COVID. Apa tuh? Di mana berhubungan dengan pernafasan. Iya, oksigen ya. Mengukur oksigen menggunakan oximeter. Dan di sini saya sudah membawa contoh alat untuk mengukur oksigen ya, oximeter. Ibu kira-kira ini buat apa? Ini yang apa yang diukur parameternya? Silakan dipakai dulu di jarinya, terus dibaca, masing-masing dicatat ya. Oksigennya atau saturasi oksigennya, karena ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke. Kira-kira berapa kadar oksigennya? Saturasi oksigen 99. Silakan dilanjutkan ke teman-temannya. Silakan dicatat di catatan Anda. Kira-kira kadar 99 itu normal atau di bawah normal atau di atas normal? Pada materi ini saya ingin Anda merefresh kembali ya. Jadi ada analisis gas darah adalah mengevaluasi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida supaya kita tahu status asam basa di dalam tubuh ya. Oke, kemudian kita masuk pada materi ini. Nah, kita akan mengingat kembali istilah pernafasan internal dan pernafasan eksternal. Siapa yang ingin menyampaikan? Setahu saya, pernafasan internal itu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang biasa terjadi di dalam tubuh. Ya, betul sekali. Pernafasan eksternal adalah pernafasan atau pertukaran karbon dioksida dan oksigen dari tubuh kita ke luar tubuh, ya. Di saat kita menghirup udara, apa yang masuk? Oksigen. Menuju kemana? Paru-paru. Simpannya di mana? Alveolus. Dan di saat kita menghembuskan nafas, apa yang kita keluarkan? Itulah yang namanya pertukaran eksternal. Kalau pertukaran internal adalah di saat oksigen tersimpan di alveolus, darah membawanya ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh, dan tubuh menerima oksigen, dan tubuh mengeluarkan karbon dioksida, dibawa oleh siapa? Darah. Menuju ke mana? Jantung. Menuju ke jantung lagi, dan itulah namanya pertukaran oksigen secara internal ya. Jadi nanti adik-adik akan mengenal
perbedaan asam basa. Istilah kalau asam, acid. Kalau keadaan asam namanya asidosis. Sedangkan basa, alkali. Jadi keadaan basa namanya alkalosis. Asidosis dan alkalosis ini ada dua, bisa pada respirasi dan metabolisme. Tadi ingat, eksternal adalah pernafasan, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam dan di luar. Sedangkan internal adalah berhubungan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi keadaan asid dan alkalosis itu bisa terjadi pada keadaan respirasi ataupun metabolik. Kira-kira ini gambar apa? Adik-adik, ini gambar apa? Alia. Ini gambar apa, Alia? Paru-paru dengan jantung, betul. Kira-kira apa yang membedakan gambar merah dan biru? Dia kayak serambi kiri dia kayak akan oksigen, sedangkan yang biru itu serambi kanan dia kayak akan karbon dioksida. Betul. Nanti kita mengenal lagi istilah serambi dan bilik ya. Bagian serambi di atas jantung dan bagian bilik berada di bagian bawah. Jadi adik-adik bisa melihat yang bagian jantung sebelah kanan kaya akan karbon dioksida dan jantung sebelah kiri kaya akan oksigen. Jantung sebelah kanan menerima darah dari mana? Lihat gambarnya, dari mana? Dari seluruh tubuh ya. Sedangkan jantung sebelah kiri akan menerima darah dari paru-paru. Kira-kira kaya akan oksigen atau karbon dioksida itu? Oksigen. Jadi kalau dari seluruh tubuh berarti itu akan kaya akan karbon dioksida yang nantinya dibawa kemana? Paru-paru. Di paru-paru terjadi apa? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari menghirup tadi kan? Ada oksigen di sini. Setelah diambil oksigennya dibawa kemana lagi? Jantung lagi ya, jantung lagi sebelah kiri yang kaya akan oksigen. Kemudian menuju ke seluruh tubuh. Ini adalah kaya akan oksigen. Perubahan asam basa itu punya 4 keadaan ya. Tadi asidosis ataupun alkalosis. Asidosis ada 2, bisa asidosis respiratorik dan metabolik. Sedangkan alkalosis bisa respiratorik dan juga metabolik. Dan ini adalah perbedaannya. Untuk lebih mendalami tadi materi yang saya berikan, tidak afdol kalau Anda tidak mendapatkan kasus seperti biasanya ya. Jadi kita akan bagi kelompok menjadi 4. Silakan Anda mendownload e-learning SIAT masing-masing. Tugas kasusnya sudah, silakan Anda berdiskusi ya. Saya memberikan waktu Anda berdiskusi kasusnya sekitar 15 menit. Oke, Anda silakan berdiskusi terkait kasus tersebut. Ada beberapa pertanyaan di situ ya yang bisa Anda jawab untuk membantu Anda dalam menguraikan kasus ini.
pertanyaan yang menjelaskan hubungan penyakit DB paru yang dialami pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Oke, ya, jadi diabetes mellitus itu penyakit progresif yang akan menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Daya tahan tubuh seseorang itu akan berpotensi mengalami infeksi, yaitu tuberkulosis. Ya, dia ada hubungannya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, di sini ada kendala, kelompok ini ada kendalanya. Oke. Pertanyaan dari kelompok 2 ke kelompok 3, silakan Irma. Bertanya untuk kelompok 3, dari kasus kelompok 3, apa yang menyebabkan pasien susah bernafas? Baik. Baik, kita lihat di depan bahwa data PO2 itu menunjukkan bahwa nilai oksigennya itu dia 73,40, sedangkan batas normal itu 80 sampai 100. Jadi itu yang menyebabkan dia susah bernafas. Bagaimana untuk kelompok 2? Bisa diterima jawaban dari kelompok 3? Oke, kita beri aplaus. Oke, kalau begitu Ibu akan mengecek pemahamannya hari ini untuk analisis gas darah dengan kuisis seperti biasa. Silakan duduk kembali, diatur kembali, duduk ya. Web kuisisnya dengan kode 346425. 346425. Silakan, di situ akan ditanyakan parameter-parameternya tadi yang kita sudah pelajari. Silakan, sudah masuk 6, 7, 8. Silakan masuk, akan saya mulai 1 menit lagi. Silakan Anda masuk pada kuisis ya. Akan kita mulai. Semua sudah masuk? Oke, saya mulai kuisnya. Silakan diisi. Tidak usah tegang, mukanya tegak. Oke, nanti kita akan mendapatkan 3 peserta dengan nilai tertinggi. Oke, selamat untuk Piantika, Naisila, dan Vira Monoarfa. Oke, ya. Tapi kuis ini bukan untuk apa ya, nanti lihat siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Sebenarnya pertama ini adalah bentuk evaluasi saya. Ya kan? Evaluasi saya bagaimana Anda menerima materi hari ini untuk saya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi untuk diri Anda sendiri. Kalau saya dapat pertanyaan ini, kira-kira saya sudah bisa menjawab atau tidak? Terbukti dengan kuisis tadi ya? Oke, kira-kira ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Siapa yang bisa memberikan rangkuman, resumenya, refleksi tadi pembelajaran tadi? Oh, silakan Irma. Dari materi hari ini saya menangkap ada 2 pernapasan, yaitu pernapasan eksternal dan internal. Pernapasan internal itu merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang berada di dalam tubuh. Sedangkan pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di luar tubuh. Dan ada 2 bilik di dalam paru-paru atau jantung. Bilik kiri itu
kaya akan oksigen, sedangkan bilik kanan itu kaya akan karbon dioksida. Oke, terima kasih Irma, kita beri aplaus. Siapa lagi yang ingin memberikan refleksinya? Oke, silakan. Yang saya tangkap dari materi tadi Bu ada yaitu asid dengan alkalosis, yaitu asid itu asam, alkalosis itu basa. Oke. Terus dari perubahan asam basa dari asidosis dan alkalosis itu terbagi atas 4, yaitu asidosis respiratori, terus asidosis metabolisme, ada alkalosis respiratori dan juga alkalosis metabolisme. Oke, terima kasih Makfira dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk 2 SKS kita hari ini. Insya Allah ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, Syafri ya. Oke. Marilah kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan melafazkan doa. Saya persilakan Anda berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.